Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan. Hari ini pada hari Senin 13 April 2026 kita kembali memasuki hari baru, hari kerja pertama pada minggu ini. Meskipun banyak orang menganggap hari Senin itu sebagai Monday Blues Syndrome, yaitu perasaan malas yang timbul ketika hendak memulai aktivitas pada hari Senin. Hal itu muncul karena perasaan kehilangan atas kebebasan yang kita rasakan pada saat libur akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Namun bagi orang percaya, hari Senin adalah harapan baru dan semangat baru setelah kita mendapatkan bekal rohani dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti pada hari Minggu yang kemarin. Untuk itu saudara-saudara, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Demikian firman Tuhan. Saudara, bait Allah dipahami sebagai tubuh orang percaya dan tempat beribadah atau gedung gereja. Dalam pengertian gedung, bait Allah adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen, karena itu menjadi tempat pusat persekutuan peribadahan orang percaya dan dianggap sebagai pusat simbol kekristenan. Banyak orang beranggapan bahwa hanya di gereja lah kita boleh memuji Tuhan, hanya di gereja lah kita tidak boleh berbuat dosa, hanya di gereja lah kita harus menampakkan kekudusan hidup, tetapi di luar gereja bolehlah sedikit-sedikit menyimpang. Tentu itu pendapat yang sangat salah dan keliru, karena bait Allah sesungguhnya bukan hanya bangunannya, tetapi tubuh kita juga adalah bait Allah. Sehingga ketika kita berada di dalam maupun di luar gereja, di luar bait Allah, maka kita harus tetap menjaga kekudusan hidup sebagai orang percaya. Saudara, perenungan kita hari ini menegaskan bahwa kita sebagai jemaat adalah bait Allah, bahwa roh Allah diam di dalam setiap tubuh orang percaya. Jadi kalau dikatakan kamu adalah bait Allah, itu mengandung maksud supaya orang yang percaya kepada Tuhan terus memberitakan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di dalam kehidupan orang percaya hendaklah selalu hidup dalam kasih dan ketaatan kepada firman Tuhan. Oleh karena itu bait Allah harus dijaga dan jangan dikotori oleh dosa. Karena bait Allah itu adalah kudus. Itu adalah hasil penebusan dari darah Kristus dari segala dosa. Sebagai bait Allah yang kudus, kita jangan merusak tubuh kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan kotor. Kita juga jangan merusak tubuh kita dengan mengkonsumsi minuman-minuman keras, narkoba, obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Sebagai bait Allah, kita jangan merusak tubuh kita, mencemari tubuh kita dengan kehidupan yang cabul, perzinahan, perbuatan kejahatan, kebencian, dan banyak hal yang mungkin saling membinasakan sesama manusia. Sebab kalau kita baca kembali di ayat 17, Tuhan Allah menegaskan bahwa akan membinasakan orang
yang merusak baitnya. Oleh karena itu kekudusan hidup sebagai bait Allah menjadi hal yang sangat penting sebagai bentuk ungkapan syukur atas karunia Allah yang telah diberikan dalam hidup kita. Oleh karena itu Tuhan menghendaki kita sebagai umat menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan roh Allah akan diam di dalam hati kita, maka kita harus menyerahkan diri sepenuhnya, bergantung hidup sepenuhnya kepada Tuhan sebagai pemilik dan pemberi kehidupan. Mari saudara-saudara, kita jaga hati kita, pikiran kita sebagai bait Allah yang kudus, yang berkenan sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon mampukan kami sebagai bait Allah untuk menjaga kekudusan dalam sikap, pikiran, dan perbuatan kami, sehingga kami layak menjadi kediaman Roh Kudus. Dan kami tahu jika Roh Kudus diam di dalam kami, hidup kami akan dipenuhi dengan kuasa, akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan Renungan Harian HKBP 3 Raksa Kota. Sekaligus juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung dana pembangunan HKBP 3 Raksa Kota melalui nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Kami percaya sumbangan partisipasi yang saudara-saudara berikan akan sangat berarti untuk pembangunan rumah Tuhan di HKBP 3 Raksa. Terima kasih. Shalom. Horas.